Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syakira. Aku dari jurusan Manajemen Pajak BB22. Baik, hari ini aku akan menjabarkan sedikit materi terkait mata kuliah Manajemen Pajak Daerah. Dan ada 3 poin yang akan aku jabarkan hari ini. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua pajak, dan yang ketiga daerah itu sendiri. Manajemen tuh apa sih? Tuh kenapa sih yang terutama anak FE, kenapa sih kita harus belajar manajemen gitu kan? Baik, langsung aja. Manajemen menurut Mary Parker adalah sebuah ilmu atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang melibatkan orang lain. Manajemen merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, pengaturan, pengontrolan berbagai sumber daya termasuk SDA maupun SDM yang ada sehingga mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Apa aja sih unsur-unsur yang ada di manajemen? Ada MAN, yaitu SDA atau SDM. MAN itu artinya manusia, berarti SDM. Maaf teman-teman. Yang kedua ada money, ada teknologi, ada market, ada metode. Dan selanjutnya kita akan bahas terkait fungsi manajemen. Ada 5 fungsi manajemen yang sorry teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu di dalamnya kita akan mengelola sumber daya yang baik agar perencanaan itu dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Yang selanjutnya ada pengarahan, tentunya ada koordinasi, dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Dan kenapa sih kita harus belajar manajemen? Tujuannya itu apa sih gitu? Secara ringkasnya aja ya teman-teman, tujuan dari manajemen itu sendiri adalah untuk memaksimalkan efektivitas kita dalam bekerja. Apalagi di sebuah organisasi atau perusahaan pasti kita akan bekerja secara tim gitu. Jadi manajemen berfungsi atau memiliki tujuan untuk mengkoordinasi tim-tim yang ada di perusahaan tersebut. Dan manajemen juga akan membuat karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baik dan maksimal lagi. Manajemen juga memiliki tujuan untuk meminimalkan kos atau biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang pajak. Jadi let's go. Nah, langsung aja ke materi kedua, yaitu pajak. Kata satu ini pasti kalian udah nggak asing lagi ya teman-teman. Pajak ialah iuran wajib yang diberikan masyarakat kepada pemerintah atau negara atau lembaga yang bersifat memaksa, diatur di dalam undang-undang, dan tidak mendapatkan balas jasa langsung. Selanjutnya aku akan bahas terkait fungsi pajak. Tapi sebelum kita masuk ke fungsi pajak, aku mau kasih gambaran kecil bedanya pajak dengan restribusi. Kalau pajak itu sendiri kita bayar tapi kita belum dapat manfaatnya langsung. Jadi kan pajak itu nanti bakal dikelola oleh pemerintah, baru kita dapat hasilnya seperti fasilitas umum. Jadi kita nggak dapat nih manfaatnya langsung yang kita rasakan. Sedangkan restribusi kita dapat merasakan langsung di tempat itu manfaatnya. Contohnya kita bayar parkir 2.000 itu tuh namanya restribusi teman-teman. Kita dapat manfaatnya saat itu langsung. Jadi teman-teman bisa bedain mana yang pajak dan mana yang restribusi.
Dan kita langsung masuk ke materi fungsi pajaknya tadi. Fungsi pajak itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai anggaran, yang kedua adalah sebagai pengatur, yang ketiga sebagai stabilitas, dan yang keempat sebagai distribusi pendapatan. Aku mau ngasih gambaran kecil aja ya teman-teman, macam-macam pajak. Jadi pajak itu terbagi 2. Yang pertama pajak pusat dan pajak daerah. Dan pajak daerah ini juga terbagi, ada pajak daerah provinsi, dan yang kedua ada pajak daerah kota dan kabupaten. Contoh pajak pusat apa ya? Contohnya itu seperti PPH, PPN, PPNBM, Bea Matrai, itu contoh pajak di pusat. Nah, kalau di daerah yang provinsi contohnya adalah pajak motor, pajak rokok, pajak air, pajak air gitu. Dan kalau contoh pajak daerah untuk kabupaten dan kota, contohnya pajak hotel, pajak hiburan. Jadi yang bersifatnya emang kedaerahan gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu daerah itu sendiri. Let's go. Baik, langsung aja. Pajak daerah adalah kontribusi yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diatur di dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, dan terutang tersebut akan diberikan sepenuhnya untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat daerah. Contoh pajak daerah apa aja sih? Seperti contohnya pajak perhotelan, pajak hiburan. Dan tiap daerah itu akan memiliki pajak-pajak yang berbeda, karena daerah satu dengan daerah yang lain itu kan memiliki fasilitas atau tingkat perekonomian yang berbeda-beda gitu. Contohnya aja pajak perhotelan itu 10%, teman-teman. Dan pajak daerah ini diatur dalam undang-undang yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, sekian dari materi yang aku paparkan hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu atau sedikit materi baru atau ilmu baru atau pembelajaran baru. Pokoknya yang baik tolong diambil dan yang buruknya jangan dicontoh. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video aku dan sampai jumpa. See you next time. Bye-bye.